apakah bertawassul kepada orang soleh yang sudah wafat itu tidak mengapa? Saya ingin nanya dulu, apa yang saudara maksud dengan tawassul? Baru kita bisa menghukumi. Karena sebagian orang menganggap tawassul dengan makna tertentu, sedangkan kita memahaminya dengan makna tersendiri. Maka kalau yang dimaksud, perhatikan, tawassul adalah perantara antara seseorang dengan Allah, perantaranya adalah orang soleh yang sudah meninggal. Maka apabila dia, perhatikan baik-baik, apabila orang ini bertawassul menjadikan orang soleh yang sudah wafat sebagai perantara dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang dimaksud oleh Al-Quran orang-orang musyrik. Ya, saya beri contoh tawassul yang dimaknai dengan perantara. Wahai wali fulan, berikan saya keselamatan. Dalam qalbunya dia minta kepada Allah, tetapi lisannya mengatakan, wahai wali fulan, berikan saya keselamatan. Maka kita tanya, kok qalbunya tetap kepada Allah tapi lisannya minta kepada makhluk? Makanya kena buahnya bapak dah. Makanya jangan pina menyalah-nyalahkan orang berdahulu. Takuni dulu maksudnya apa. Akhirnya dia menjelaskan, lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah kita mintanya kepada Allah. Cuma ketika kita mengatakan, wahai wali fulan, berikan saya keselamatan. Itu sebenarnya adalah meminta kepada wali yang sudah meninggal agar menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kalau tawassul yang seperti ini yang dimaksud, maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Allah berfirman, "Ma na'buduhum." Orang-orang musyrik mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka ini, kepada perantara ini. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Bisa dipahami? Jadi cara yang pertama, cara menjawab seperti ini, apa dulu yang Anda maksud dengan tawassul? Saudara memaksudkan dengan tawassul apa? Kemudian perantara aja. Kayak apa gerang cerita, kisahkan aku perantara itu dulu apa? Bagaimana maksudnya? Kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal ini, kemudian dengan anggapan orang yang sudah meninggal ini menyampaikan hajat kita kepada Allah. Tetap kalbu kita mintanya kepada Allah. Maka para ikhwah, ini yang dipraktekkan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada perantara ini. Perantara ini hanya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau itu yang dimaksud dengan apa? Tawassul kepada orang saleh yang sudah meninggal. Baik, satu. Yang kedua, kalau yang dimaksudkan dengan tawassul adalah dia mengucapkan begini, dengan pangkat Nabi Muhammad SAW,
atau dengan kedudukan orang saleh ini. Ya Allah, kabulkanlah hajatku. Ya kan? Mintanya kepada siapa nih? Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajatku. Maka yang seperti ini, wallahu alam, tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Tapi belum pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, atau ketika para sahabat sudah wafat, belum pernah berdoa seperti ini. Bisa dimaklumi ini? Bisa dipahami beda kasus pertama dan kasus kedua? Hah? Angguk-angguknya masih bingung. Kalau kasus pertama, gambarnya gini lah. Nah, ini ada Allah, ini ada perantara, ini ada manusianya. Manusia ini tetap berkeyakinan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Jangan pinta kuni. Siapa yang mencipta? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Siapa yang beri keselamatan? Allah. Lalu pian kenapa minta ke sini? Maka Jasidin, ini hanya sebatas perantara. Aku ini berdosa. Tidak pantas langsung minta. Ini orang soleh menyampaikan hajat kepada Allah. Ya, makanya langsung dia minta. Wahai fulan, bahkan kadang menyebut nama. Wahai fulan, tolong aku, tolong aku. Itu bukan minta tolong ke sini. Cuma maksudnya adalah ini perantara menyampaikan kepada siapa? Allah. Maka jawabannya apa? Itulah perbuatan orang-orang musyrik di zaman dulu. Ya, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, minta tolong, minta perlindungan itu adalah ibadah. Dan tidak boleh ibadah diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Makanya yang ulun katakan tadi, apa sih ngalihnya? Langsung minta lawan Allah. Oh, itu perintah Al-Quran. Itu dicontohkan, itu perintah Rasulullah. Idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah. Jika minta tolong sama Allah. Jika minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Rasulullah. Ya. Karena dituduh. Biasanya menuduh ini kada ilmu. Karena itu, kada ketujuh wali nih. Ngalih, sudah begitu nah. Ya. Yang tidak ketujuh wali itu diperangi Allah dan Rasulnya. Dan kami kada hakun diperangi Allah dan Rasulnya. Jelas kalau sudah? Cuma kita minta kepada Allah. Kada perlu wali di sini. Bisa dimaklumi ini? Nah, ini potret pertama. Ustaz, potret yang kedua, ini kenapa ngalih dihapus? Pian ini niat kada hendak belajar. Ini, ulun lawas dah kada menyangit di masjidnya. Ya. Nah, kalau yang kedua, bagaimana ceritanya? Yang kedua adalah manusia ini minta kepada Allah. Ya Allah, pertama kali ya Allah. Gak ada ya Ghaus, ya apa, gak ada. Ya Allah, dengan pangkat nabimu, mudahkan aku.
aku bahaji. Beda kan? Dengan ini dan yang kedua. Ya. Kalau ini perantaranya apa? Pangkat. Yang ini tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Tetapi tidak boleh. Kenapa? Belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4. Gak pernah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pangkat manusianya berdoa langsung kepada Allah, ya Allah, dengan pangkat nabimu turunkan hujan, mudahkan rezeki, mudahkan dapat izin poligami. Enggak ada obat-obatan. Contoh ya, kita penakut ya. Itu dia. Nah itu kalau yang dimaksud dengan tawassul. Jadi penjelasannya tidak sedikit. Ya, harus panjang dan harus pelan-pelan. Bagaimana tawassul yang sesuai dengan syariat? Ada 3. Yang pertama, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, sanggup berdoa dan ada. Misalkan nih, Sufyan, doakan akulah. Orang soleh, masih hidup, ada. Ya. Ingat kata-kata hidup dan ada. Karena ada yang masih hidup katanya, tapi gaib. Haidir. Haidir itu kawan TK lain. Yang benar adalah Khadir. Nabi Khadir. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Gaib dia. Atau seperti kelompok yang menyempal dalam Islam. Minta kepada Imam Mahdinya. Hidup katanya, tapi enggak ada. Bersembunyi di goa. Nah, ini kan gaib. Harus hidup dan ada. Sanggup berdoa untuk kita. 1. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Contoh, Rabbana innana amanna faghfir lana. Wahai Rabb kami telah beriman. Iman amal saleh. Ampuni dosa kami. Tawassul dengan amal saleh. Yang ketiga bertawassul dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Ya Razzaq urzuqni, ya Rahman ya Rahim irhamni, ya Ghafur ighfirli, dan seterusnya. Itu tawassul yang disyariatkan dalam agama Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.